Tema yang kita bahas di pagi hari ini ya tentang keselamatan dalam berlalu lintas dalam rangka meminimalisir kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta. Saudara pendengar, kita mungkin banyak mendengar, membaca dan mengetahui, mungkin ya bahkan ada teman-teman saya yang mengalami juga ya, ada beberapa terjadi laka lantas di Kabupaten Tanah Laut, meskipun mungkin laka lantas yang tergolong ringan atau yang sedang atau bahkan yang tergolong berat begitu ya. Nah, namun sebelumnya kita ingin tahu dulu nih, seperti apa sih Mas Goni grafik laka lantas di Kabupaten Tanah Laut dalam tahun 2024 ini. Terima kasih Ibu. Jadi kita menginformasikan kepada seluruh masyarakat pendengar LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Siap. Sebagai informasi saja, kalau untuk laka lantas khususnya di Polres Tanah Laut, kita ini sangat meningkat. Jadi di jajaran provinsi Kalimantan atau Polda Kalsel Tala ini ranking 3 Bu. Wow. Ranking 3 se-Kalsel. Masya Allah. Jadi kalau kita dibandingkan dengan 2023 sangat meningkat. Dilihat dari korban yang meninggal dunia. Oke. Jadi untuk korban meninggal dunia ini nggak mengenal usia. Iya. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ada datanya di data lalu lintas di Polres Tanah Laut. Jadi itu istilahnya kita ranking 3. Ibaratnya nggak ranking 3 karena kita juga nih mempunyai jalan yang sangat panjang. Gitu. Itu berarti salah satu sebabnya ya Mas Doni ya? Sekitar 125 km antara perbatasan dengan Banjarbaru dengan Tanah Bumbu. Jadi sangat panjang jalan kita. Dan lakanya ini istilahnya tidak satu titik saja, berbeda-beda titiknya. Ada di sini, ada di sini, ada kecamatan, ada jalan ini. Itu sedikit gambaran ya untuk para pendengar LPPL Tuntung Pandang. Tanah Laut sementara menjadi ranking 3. 3 besar dia ya. 3 besar. Apa ya, cukup memprihatinkan ya Mas Goni ya. Memprihatinkan sekali. Iya. Sangat memprihatinkan sekali. Iya, bahkan terkesan sangat memprihatinkan begitu ya. Kira-kira kalau di grafik itu Mas Goni, kenaikannya dari 2023 itu dengan 2024 itu fluktuasinya ada berapa persen atau bagaimana sih grafiknya begitu? Grafiknya kita tidak melihat dari jumlah angka ini. Kalau kita melihat di tahun 2023 itu jumlah laka itu ada 97. Ada 97. Nah, kita ini baru sampai awal November sudah 84. Masya Allah. 86 kejadian. Nah, ini istilahnya laka-laka yang mereka meminta laporan polisinya. Belum laka-laka kecil-kecil yang tidak lihat. Yang kita data. Belum laka-laka kecil-kecil lain yang istilahnya kita adakan mediasi perdamaian dua belah pihak yang tidak tercatat begitu ya. Tidak tercatat. Bukan tidak tercatat istilahnya kita catat, cuman dalam penyelesaiannya ini istilahnya kedua belah pihak damai saja. Tidak harus ada keluar laporan polisi gitu kan. Oke. Mas Goni, tadi disebutkan lebih kepada penyebab terjadinya laka lantas ini adalah jalan kita yang memang cukup panjang gitu ya. Salah satunya itu, Bu. Ya, kemudian juga struktur jalan itukah juga yang mungkin kita ini bergunung-gunung gitu, kemudian berbelok-belok. Nah, atau mungkin perilaku atau kesadaran atau apa Mas Goni yang lebih menyebabkan itu? Yang lebih menyebabkan adalah faktor dari kelalaian manusia itu sendiri, Bu. Itu rata-rata dari faktor kelalaian manusia itu sendiri. Jadi artinya pengaruh alam tuh tidak terlalu mempengaruhi? Tidak mempengaruhi, yang jelas faktor manusia itu sendiri karena lalai dalam mengendarakan atau mengemudikan kendaraannya. Hampir mungkin 90% lah dari faktor kelalaian manusia. Kelalaian ini juga bisa dibagi-bagi mungkin ya Mas Goni. Apakah kelalaian karena tidak memakai pengaman atau macam-macamnya gitu, atau memang kelalaian karena ketidaktahuan atau kurang mengetahuinya rambu-rambu lalu lintas atau bagaimana ini? Kalau dilihat dari kelalaiannya, rata-rata mereka itu dalam mengemudikan kendaraannya itu istilahnya
tidak mempunyai istilahnya etikat yang baik. Misalnya kita selalu dalam membawa kendaraan selalu sangat laju, kemudian sambil bermain atau melakukan kegiatan yang lainnya, misalnya megang HP, main HP. ya kan? Misalnya Seperti itu. sambil toleh kiri toleh kanan, gitu. Ada teman, kita tidak konsentrasi penuh untuk menggerakkan atau mengendarai motor tersebut. Ada yang ngantuk atau kelelahan, memaksakan diri begitu ya untuk tetap berkendara. Ya padahal kan udah banyak rest area di pinggir-pinggir jalan, ya kan sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Rata seperti Bung, dari laporannya sepertinya ya seperti itu, ngantuk, ya kan dipaksakan, kemudian dengan kecepatan sangat tinggi. Nah seperti itu, dan melakukan kegiatan lain dalam mengendarainya. Melakukan kegiatan lain yang atau sambil ngobrol atau apa kan, depan sudah ada kendaraan yang lain depan. Seperti itu ya. Nah, lalu Mas Goni, dalam dalam kondisi yang seperti ini begitu, pihak kepolisian sendiri untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat atau kepada pengendara begitu terhadap aturan-aturan berlalu lintas, apa yang sudah kita lakukan? Jadi banyak sekali yang dilakukan dari pihak Satlantas Polres Tanah Laut, Bu, ya. Di antara kita melaksanakan patroli, Bu. Patroli kalau memang ada yang istilahnya dengan kecepatan tinggi kita tegur, atau kita istilahnya peneguran ditegur. Kemudian ada kita memasang spanduk-spanduk atau baliho-baliho pinggir jalan bahwa ini daerah rawan kecelakaan, hati-hati. Banyak kadang-kadang kita melaksanakan edukasi juga kepada masyarakat, sosialisasi kita tentang tertib berlalu lintas. Jadi banyak sudah dilakukan dari istilahnya Satlantas Polres untuk menekan angka kecelakaan ini. Tetapi semuanya tergantung dari personil pengendara pribadi masing-masing lagi. Kita serahkan ke mereka. Sudah daya upaya kita sudah laksanakan. Sudah kita koordinasi juga dengan instansi terkait, koordinasi masalah jalan seperti ini. Nah, sudah juga kita adakan penegakan hukum, ada juga mungkin razia, Bu. Betul. Ada efek jerak pada mereka yang sering laju-laju seperti itu, Bu. Jadi sudah banyak kita melaksanakan istilahnya antisipasi untuk mengurangi angka kecelakaan. Semuanya ya tergantung dari pihak pengemudi dan kendaraannya. Kita harus mengutamakan keselamatan baik kita sendiri maupun orang lain. Yang membuat mereka kadang-kadang tidak menyadari bahwa sebenarnya keselamatan itu kan sebenarnya untuk diri kita sendiri begitu ya. Bukan meskipun polisi selalu melakukan patroli, selalu memberikan berbagai peringatan begitu. Kadang orang hanya takut saat ada pihak polisi begitu. Apakah ini juga terkait dengan kayak perkembangan dari Kabupaten Tanah Laut ini sendiri, misalnya nih, maksud saya karena Tanah Laut kita ini kan daerah yang sedang berkembang. Bahkan pesat perkembangannya. Nah, dengan tuntutan kan daerah berkembang tuh ada tuntutan hidup yang mungkin lebih tinggi begitu. Nah, sehingga juga masyarakat kita ya saat mengendara itu terpikir misalnya untuk mengejar pekerjaan, buru-buru ya. Iya, buru-buru begitu. Ya, memang Bu ya, kalau kita istilahnya dalam mengendarai mobil atau runboard, seharusnya kita sudah mempunyai planning dulu, perencanaan dulu. Misalnya harus sampai di tempat tujuan jam berapa. Nah, jadi harus kalau memang biasanya kita waktu tempuh misalnya 1,5 jam ya jangan sampai lewat dari 1,5 jam, minimal mungkin 2 jam dahulu supaya kita nggak terlalu hindari kondisi buru-buru itu. Nah, buru-buru inilah bahancap istilahnya, cepat-cepat hendak lekas sampai, pikirannya istilahnya hendak cepat sampai saja, jadi nggak konsentrasi penuh, hendak cepat sampai. Kalau misalnya kalau terlambat seperti apa, mungkin istilahnya kan kalau ada mengantar barang takut dimarahi dengan dari konsumen, mungkin kalau ke kantor, ke tempat kerja takut dimarahi oleh pimpinannya kan, jadi lain-lain. Jadi kalau memang kita mau berpergian, kita harus memikirkan masalah waktu biasa yang kita tempuh. Mungkin kan kita sudah rutinitas kita masalah lalu lintas ini kan hari-hari ini. Harus diperhitungkan betul-betul gitu ya.
dan juga istilahnya dari kesehatan kita, psikologi kita harus kita betul, perhatikan juga. betul. Iya, Kalau iya. memang kita dalam keadaan Kondisi tidak kurang sehat, sehat, gitu ya. jangan Sebaiknya, dipaksakan. ya. Dipaksakan untuk istirahat dulu, ya kan. Hmm. Jangan dipaksakan itu untuk mengemudikan run more, baik roda 4 atau roda 2 kan. Oke. Ya. Untuk titik-titik rawan Mas Goni yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk tanah laut sendiri dari 11 kecamatan, apakah ada titik yang mungkin dipetakan ini lebih banyak menyebabkan kecelakaan, atau memang merata di 11 kecamatan atau bagaimana? Untuk titik kecelakaan ini istilahnya tidak ada hotspot yang istilahnya kecelakaan di situ terus. Ini berpindah-pindah. Oh begitu. Atau misalnya dikatakan bahwa kecelakaan itu sering terjadi pada tikungan misalnya, atau pada perempatan atau apa, tidak juga ya? Tidak juga. Malah banyak di jalan lurus. Iya. Maju kan. Betul. Sering terjadi malah di jalan lurus. Dan waktunya juga tidak harus mesti siang, malam kadang-kadang sering juga terjadi. Oke. Ya, makanya tergantung pribadi pengemudi dan pengendara tadi harus tetap hati-hati, tetap berlalu lintas pada saat kita mengendarakan. Hilang konsentrasi ya, istilahnya kan bahaya di depan mata sudah. Betul. Memang kalau kita jumlah kendaraan harus sudah banyak sekali, ya kan? Dari mulai roda 2, roda 4, udah banyak sekali jumlah kendaraan kita laut ini. Gitu. Jadi istilahnya untuk hotspot atau titik tidak ada di sini karena berpindah-pindah. Iya, tidak ada hotspot atau titik yang lebih dominan begitu ya Mas ya. Kalau dulu kan ada katanya misalnya Gunung Kayangan begitu ya, karena ada selain daripada lokasinya yang berbelok begitu ya. Ekstrim ya. Nah, ada sesuatu yang lebih mistik gitu kan ya. Seperti itu. Jadi tidak ya? Tidak ada pindah-pindah lakanya, enggak, tetap satu titik. Iya, itu. artinya para pengendara kita dimanapun itu artinya tetap harus waspada dan harus hati-hati meskipun harus pada jalan konsen. lurus Iya, begitu ya, benar. pada jalan berbelok, pada perempatan dan lain sebagainya. Iya, harus hati-hati, tetap konsentrasi kita, Tetap harus konsentrasi penuh dan tertib berlalu lintas. Oke, baik. Nah, lalu Mas Goni, bagaimana dengan ketentuan dari kewajiban pengendara? Nah, kalau misalnya kayak pakai helm, oke, lalu helm diklik begitu kan ya. Nah, lalu helm juga harus helm standar. Nah, lalu pada pengendara roda 4 gitu, wajibkah kalau untuk tanah laut kita memakai safety belt gitu, atau ada perlengkapan lain? Ini bagaimana kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap kewajiban-kewajiban tersebut? Memang kalau dilihat dari istilahnya kesadaran untuk masyarakat tanah laut sendiri, kalau di dalam kota khususnya di Plehari ini, alhamdulillah kesadarannya untuk memakai helm setipil sudah sangat tinggi. Cuman kalau di pinggir-pinggiran kota Plehari itu sangat masih kurang sekali. Yang jelas untuk pemakaian helm tadi, untuk di kota alhamdulillah sudah sangat tinggi kesadarannya. Tapi untuk di pinggiran, di kecamatan di lain, ya mungkin misalnya intensitas keramaian kendaraan masih tidak seramai di kota Plehari. Iya. Ada yang beranggapan ini dekat aja gitu kan ya, karena dekat aja nggak usah pakai helm, nggak usah. Iya. Padahal kita tidak tahu ya Mas ya, yang dekat itu pun kalau misalnya terjadi sesuatu kecelakaan kan bisa mengakibatkan hal yang fatal. Gitu ya. Memang kan helmnya istilahnya digunakan untuk mengurangi dari akibat dampak kecelakaan tersebut, jadi untuk melindungi dari kepala kita ini kan. Iya. Mas Goni, adakah contoh begitu Mas, ketika seorang pengendara yang memakai helm standar kemudian dicekrek gitu, apa sih namanya? Diklik ke helmnya. Nah, lalu terjadi kecelakaan misalnya, ternyata dia tidak mengalami hal yang fatal gitu. Ya memang banyak sudah contohnya. Nah ini baru kemarin pagi itu ya. Ada kecelakaan pelajar SMA sini kan, itu jatuh dari kendaraan, alhamdulillah pakai helm. Jadi dan helm diklik gitu ya. Helmnya pecah,
helmnya pecah itu Bu, alhamdulillah kepalanya nggak apa-apa, cuma Alhamdulillah. luka dikit saja. Nah. Ya bayangkan aja kalau helmnya sampai pecah. Iya. Gimana kalau nggak pakai helm ya, Pak ya? Iya. Saya juga sendiri pernah mengalami juga. Oh, gitu. Jatuh dari sepeda motor karena hujan licin ya kan, pernah ini cerita ulun sedikit ya. Waktu Pengalaman, masih oke. di Jorong, pengalaman ya, pulang malam hujan, ada istilahnya rintangan yang mendadak gitu, tahu-tahu ada hewan nyebrang, ulun rem, ulun gugur. Oke. Ya, jadi gugur ya di sininya helmnya lecet, ya alhamdulillah ulun nggak apa-apa. Bayangkan kalau nggak ada helm mungkin sebelah kanan ulun habis mungkin. Iya. Nah. Jadi sangat istilahnya membantu sekali kita Oke. bahkan untuk mengurangi fatalis dari kecelakaan itu. Ini maksudnya untuk memberikan pelajaran ya Pelajaran, kepada para iya. pengendara kita begitu. Jangan diabaikan. Iya. Dan harus diklik, Bu ya. Iya. Iya. Jangan dibiarkan. Karena banyak yang terlepas. Nah, ya. menjuntai begitu ya. Kenapa ya? Agak repot mungkin ya mengklik itu Ya, atau mereka mungkin kurang sadar apa sih manfaat helm itu Bu. Iya. Jadi kemarin baru pagi itu pas berangkat jam kantor, jam anak sekolah, kejadian di depan Telkom gitu Bu. Oke, Di iya. situ ya, alhamdulillah pakai helm kan, anaknya jadi kepalanya hanya luka dikit saja, tapi helmnya pecah. Bayangkan kalau istilahnya nggak pakai helm, ya kan, helmnya pecah, apalagi kepala kita ini yang istilahnya kulitnya atau tulangnya kan nggak keras Iya, kan, betul. dibandingkan dengan helm. Iya. Jadi Oke, nah itu ya para pendengar, artinya ini sengaja saya tadi minta contohnya begitu supaya ada yang real gitu kan ya, yang bisa dijadikan sebagai sebuah patokan gitu ya, sebuah peringatan juga bagi para pengendara kita ya. Jangan segan untuk pakai helm, jangan segan untuk mengklik helmnya, dan perlu diingat juga bahwa helm itu harus helm standar ya, harus helm standar SNI. ulun sampaikan juga kepada seluruh pendengar bahwa helm itu istilahnya tidak sebagai pengaman kalau kita gugur dari kendaraan. Jadi tetap dipakai ya kan, karena di kepala kita nih banyak istilahnya panca indera. Ada mata ya kan, Ya. kita melihat, Oke. ada kita hidung menghirup dan lain-lain, telinga. Pada saat kita berkendaraan mungkin banyak debu atau apa kan, Iya, betul. nggak mungkin kita mengendara nutup dengan tangan. Yang jelas kan harus pakai helm. Iya. Mereka kadang-kadang kurang sadar istilahnya dampak helm untuk menjaga kesehatan di panca indera. betul. Iya. Ada itu mata kita kalau kena debu seperti apa? Ya kan, apalagi Kalau helm kan ada kacanya, ada gitu ya, jadi bisa nggak kena melindungi. debu, atau Oke. kadang-kadang ada pasir ya kan. Kalau nggak pakai helm nggak mungkin kita tutup dengan tangan ya kan. Iya. Kalau helm ada kacanya bisa melindungi mata kita dari debu, dari misalnya ada pasir atau apa, mungkin dari hidung kita, pernapas kita tidak terganggu juga. Jadi istilahnya jangan dilihat helm itu sebagai pengaman pada saat gugur, tetapi untuk kesehatan panca indera kita harus perlu diperhatikan. Iya. Kadang serangga juga Pak. Tak. Ya karena ya kan ya, berpengalaman Iya. Jovian ya. Ya, ini ada multifungsi gitu ya. Fungsi, Ada betul. multifungsi dari helm Betul, ini, dari helm. bukan hanya sekedar sebuah pengaman Iya. kepada kepala Dan juga kita. bukan untuk menghindari razia, Pak ya. Bukan. Buat kita sendiri. Baik Pengalaman pribadi nih. dari segi keselamatan maupun Iya, dari iya, kesehatan iya. kita Iya, helm iya. itu dipakai. Bukan hanya karena takut dengan polisi gitu ya. Iya. Saat-saat ada polisi, polisi jarang juga katanya Polisi kesini gitu ya. Jarang juga, paling pagi aja kita yang ada di Iya. tengah-tengah. Jadi saat-saat polisi nggak ada, ya boleh-boleh dong gitu ya. Nggak pakai helm gitu ya. Iya. Ada apa ya? Ada apalagi mungkin bagi anak-anak muda ya Mas Goni. Ada apa ya kekhawatiran gitu ya, pakai helm itu apa ya, merusak Penampilan. Iya. Enggak juga, istilah helm ini kan istilahnya kalau penampilan itu kan kalau kita bandingkan misalnya hanya rambut yang rusak ya kan, itu bisa aja kita rapikan dengan nyisir atau apa. Tetapi kalau kepala kita yang rusak nggak bisa dirapikan lagi. nggak bisa gitu. dirapikan Iya. lagi kan. Mata Iya. kita rusak, siapa yang merapikan lagi Iya, kan? iya. Perlu biaya banyak. Harus misalnya Betul. pertimbangan seperti itu, Gitu. rambut lah yang maksud bisa disisir ya kan. Sekarang helm juga kan ada ukurannya. Nah, ada besar, ada kecil. Kita sesuaikan dengan misalnya pakai Kebiasaan kerudung, kita gitu ya, kalau misalnya pakai kerudung, pakai ada kerudung. cepol di belakang Cepol, gitu ya, harus bisa lebih besar. sesuaikan. Nah, kan biasanya ibu-ibu ya. Iya, Seperti itu. sesuaikan. Kemudian talinya bisa diulur, panjang pendek kan klipnya ini. Kita sesuaikan gitu. Iya. Seperti itu ya. Oke. Jadi pada intinya sebenarnya apa yang diatur oleh pihak kepolisian berkenaan dengan keamanan berlalu lintas sebenarnya lebih kepada
keselamatan para pengendara itu sendiri sebenarnya kepentingannya ya Mas ya. Iya. Sendiri maupun orang lain. Iya, keselamatan para pengendara itu sendiri dan juga para pengendara yang lain atau orang lain yang ada di jalan itu sebenarnya. Artinya kecil sekali manfaatnya itu untuk polisi sendiri gitu. Ya. Polisi tugasnya hanya untuk menertibkan, menasehati, ya kan. Iya, artinya tidak perlu ditakuti gitu Nggak ya. perlu ditakuti, Saat polisi ada, itu saat polisi tidak ada atau tiada gitu ya. Yang penting kesadaran kita. Kesadaran untuk tertib berlalu lintas, ya kan. Kalau memang kita bersepeda motor harus pakai helm, kalau kita bawa mobil harus pakai safety belt, ya kan. Nah, kalau safety belt itu kan dipasang baru bisa airbagnya harus bisa berfungsi kan. Iya, kalau safety belt nggak dipasang ya nggak berfungsi sih, ya kan. Oh gitu. Iya. Oh, baru tahu saya. Jadi sering dewasa. Iya. Itu airbag itu kita pasang safety belt baru berfungsi. Kalau kita tidak pasang ada berfungsi. Oh, pantas. Iya, begitu. Ada teman saya memang yang pas menyenggol pohon gitu. Pada saat dulu kita ke Jorong gitu, ketabrak pohon tapi tidak kuat gitu, tidak kuat. Tapi semestinya kalau seperti itu airbagnya keluar, tapi kok tidak keluar gitu ya. Oh ternyata dia tidak pakai. Tidak pasang. Itu ya, saya baru tahu ya. itu manfaatnya ya, saudara pendengar. Iya, betul sekali. Oke. Jangan dikatakan ini dari dialernya nih airbagnya rusak gitu ya. Padahal betul sekali. Ada connect-nya di situ. Iya, ada connect-nya ternyata. Iya. Nah, ini pelajaran berharga ya. Belum punya mobil jadi nggak tahu. Ini yang punya mobil nih, kira-kira nih masih banyak yang juga tidak tahu, Mas. Iya, mungkin ya sebagian masih belum tahu. Iya. Kadang-kadang kalau mobil sekarang itu kalau kita nggak pakai seatbelt tuh bunyi ada alarmnya tit. Iya, betul. Jadi stand baru dipasang baru berhenti alarmnya itu. Oh, begitu. Oke. Baik, Mas Doni. Saat ini kan untuk melengkapi selain daripada perlengkapan itu tadi ada juga perlengkapan surat-surat begitu ya. Nah, lalu ada SIM dan sebagainya begitu. Nah, sejak dulu memang pembuatan SIM ini katanya agak sulit begitu, Mas. Agak sulit. Nah, lalu sebagian kawan-kawan gitu mengambil langkah gitu tidak usah pakai SIM karena terlalu capek. Ini bagaimana nih? Ya, jadi memang dulu SIM itu kalau kita dilihat dari ujian prakteknya itu istilahnya sangat susah. Tetapi ya dari pimpinan kami, ya dari Korlantas Polri itu mengambil kebijaksanaan dirubah untuk sistem prakteknya sekarang. Sekarang sudah sangat mudah. Sudah sangat mudah seperti kita mengendari di jalan sesungguhnya hanya istilah lurus kemudian berputar-putar. Nggak seperti dulu ada U-turn, ada angka 8 kan, ada zigzag. Sekarang tidak, sekarang sudah sangat sudah dipermudah ya. Dipermudah. Cuman ya di situ kan di dalam seperti kita mengendarai sepeda motor di jalan aja. Mungkin di situ ada rambu, apakah kita boleh stop atau tidak. Seperti itu aja. Mungkin di situ ada penyeberangan atau kita stop tidak. Jadi kita asumsikan kita sedang praktek di lapangan atau di jalan sebenarnya untuk ujian prakteknya. Dan juga sekarang banyak aplikasi dalam rangka kita untuk praktek ujian teorinya. Jadi kami ada istilahnya ada inovasi juga. Jadi sebelum mereka melaksanakan ujian teori, kita memberikan sosialisasi dulu kepada mereka. Pembekalan begitu ya. Ya. Sekarang sudah sangat mudah untuk membuat SIM. Nah, itu dia. Sebelum ujian kita berikan edukasi, sosialisasi, kemudian praktek sekarang sudah sangat mudah. Oke, jadi jangan khawatir nih. Ada yang Jangan takut lagi. Ini Sudah mungkin belum menyebar nih informasinya nih, Mas Doni, yang melalui talkshow kita pada hari ini nih. Mudah-mudahan para pendengar kita bisa memahami ya bahwa untuk membuat SIM saat ini tidak sesulit ya, sudah agak dipermudah, tapi tetap ada aturan-aturan yang harus ditaati. Sesuai dengan kelayakannya nanti di jalan ya. Ya, saya baca juga nih Pak dalam sebuah situs berita bahwa ada katanya di sini tanah laut darurat kecelakaan lalu lintas. Jadi membaca ini seperti bagaimana gitu loh Pak. Kan ranking 3 saya sampaikan tadi. Iya nih. Dan katanya kebanyakan korban sekarang 50 meninggal dunia dengan mayoritas korban anak-anak di bawah umur. Bagaimana tanggapannya nih Pak? Jadi emang
dari waktu bulan Oktober kemarin itu banyak kejadian korban meninggal di bawah umur. Mungkin ya rekan para pendengar semua sudah dengar yang kejadian di Sungai Jelai yang kakak beradik itu meninggal. Ya, jadi istilahnya kita sudah mengambil langkah-langkah juga. Jadi setiap hari Senin kita melaksanakan edukasi sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Tanah Laut. Kita datangi sebagai pembina upacara. Jadi kita sosialisasikan masalah keselamatan berlalu lintas, kan dari tingkat SD, SMP, SMA kita datangi setiap hari Senin. Dan kadang-kadang ada jadwal istilahnya tersendiri hari Rabu atau hari Kamis kita langsung melaksanakan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kalau Senin kita jadi pembina upacara, tapi hari biasa kita langsung ke ruangan, langsung ke keanakan yang kita tuju. Mungkin kelas berapa yang ditujukan dari pihak sekolah, kita langsung laksanakan sosialisasi. Dan juga kami harapkan ini istilahnya untuk mencegah ini juga. Jangan istilahnya jangan dari pihak kami saja yang istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk mengurangi kriminalitas. Dari masyarakat sendiri harus ada istilahnya kegiatan-kegiatan menyampaikan kepada masyarakat lagi tentang pentingnya keselamatan. Mungkin kalau dari kami sendiri, mungkin anggota kita terbatas. Nah itu tadi yang ingin saya tanyakan. Adakah misalnya Polres bekerja sama misalnya dengan komunitas-komunitas tertentu, misalnya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan, begitu? Melaksanakan event safety reading mungkin ya. Betul. Ada dari klub-klub otomotif sudah kita laksanakan kerjasamanya untuk melaksanakan misalnya sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas. Untuk desa-desa juga kita kan ada istilahnya polisi Babin Kamtibmas. Dan mereka juga kita minta tolong setiap ada kegiatan harus diselipkan masalah keselamatan berlalu lintas. Disampaikan kepada masyarakat. Dan mungkin karena kita anggota lalu lintas yang terbatas, nggak mungkin sampai ke posko polisi yang di sana. Itu loh Bu. Jadi kita minta tolong dari komunitas, baik komunitas otomotif atau komunitas yang lainnya, tetap kalau ada kegiatan tolong disampaikan masalah keselamatan berlalu lintas. Nah, lalu kepolisian juga adakah mencetak relawan-relawan begitu Mas? Selain daripada komunitas gitu, relawan secara individual kayak duta-duta gitu ya? Seperti itu. Memang sementara ini kita mencetak relawan, kan kita di Polres ini ada namanya PKS, patroli keamanan sekolah. Nah itu bisa membantu kami juga. Ada namanya Pramuka Saka Bayangkara. Nah itulah kita istilahnya kita sampaikan kepada Bina dan Polri untuk tetap menyampaikan kepada masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas dan keselamatan berlalu lintas. Untuk mencetak seperti ada juga namanya polisi PCB. PCB ada juga. Atau duta keselamatan lalu lintas. Duta keselamatan lalu lintas pernah kita laksanakan. PCB itu apa tuh Pak? PCB polisi cilik Banua. Atau polisi cilik bermain bisa juga. Itu dari anak SD itu. Anak SD kan. Anak SD namanya PCB. Anak SMP dan SMA itu bisa ke PKS, bisa ke Saka Bayangkara. Memang nanti rencana ke depan dari Bukasat Lantas kan kita istilahnya masih menunggu petunjuk dari pimpinan kita teras di Polda. Kalau dulu kan ada namanya duta lalu lintas. Betul. Pernah kita duta lalu lintas. Ya mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan kembali. Kemarin kan mandek karena ada kegiatan yang Covid kah kita tuh. Ada lagi. Mudahan nanti bisa dilaksanakan masalah duta lalu lintas. Nah, lalu juga Mas Doni ada yang bertanya juga nih, kalau di Banjarmasin ya, daerah kota-kota itu setiap persimpangan tuh ada apa sih yang sering nyebelah-nyebelahkan orang di persimpangan atau di putar balik, membantu penyeberangan ya. Putar balik. Nah itu. Nah, apakah itu juga berstatus sebagai relawan atau bagaimana? Lalu bagaimana dengan di Tanah Laut sendiri? Memang contohnya aja mungkin di tempat Pak Adul ya, Bang Adul ya, Oke Adul ya. Oga. Itu istilahnya relawan kalau di kota besar kan istilahnya macet ya Bu ya. Macet. Jadi mereka itu secara sukarelawan untuk membantu polisi lalu lintas. Karena namanya kelompok PKJR. Namanya PKJR,
lupa namanya tuh. Itu apakah mendapatkan restu maksudnya atau memang Itu memang diketahui oleh pihak kepolisian? pembinaan dari Polantas juga. Jadi oke. sebelum mereka turun kita ajarkan juga gimana ngatur lalu lintas yang Oh, bagus, iya, posisinya bagus. seperti apa. Bagus, oke. Nah seperti itu. Karena rata-rata di kota besar ada. Di tempat kita juga sudah mulai ada Tidak gitu ada. pada titik-titik yang memang rawan dan terasa memang Mas Doni itu sangat membantu ya, sangat diperlukan juga Bu ya. Iya, dan kita melihat kepiawaiannya dalam mengatur itu cukup bagus begitu. Ya, pantasan memang sudah diberikan pembekalan. Pos Kamling Jalan Raya atau apa itu Bu? PKJR Pos Kamling Jalan Raya. Memang isinya itu dari kelompok masyarakat sukarelawan. Memang kita binaan dari Polri juga, istilahnya kan kadang-kadang ada yang memberi ya kan itu sukarelawan kita paksakan. Kita paksakannya kadang-kadang kalau kita mungkin ada rezeki kita beri juga mereka gitu. Mungkin kita belikan rompi, kita belikan identitasnya biar lebih kenal orang rompi, kita belikan apa nama center kalau buat malam. Itu dari kita juga. Alat-alat keselamatan juga ya. Memang itu binaan dari kami juga. Cuman yang di Adul ini ya kemarin sudah kita komunikasikan. Kadang orangnya ganti-ganti loh. Iya betul. Kok ini lain lagi, kok ini lain lagi. Tapi alhamdulillah kan itu ya istilahnya yang di Simpang Adul itu mereka atas kesadaran sendiri dan Allah sampaikan juga jangan istilahnya memaksa memberi atau kada. Dan jangan sampai malah mengganggu lalu lintas sebenarnya ya. Iya. Tapi selama ini kalau dari tanggapan masyarakat keberadaan mereka itu sangat membantu. Sangat membantu ya, sangat membantu. Terlepas artinya dari diberi atau tidak begitu ya, mereka tetap bahkan kita yang sangat miris juga Mas pada saat hujan begitu ya, hujan ya dia tetap tegar berdiri di situ gitu ya, mengatur lalu lintas. Padahal ketika hujan kita tahu ketika hujan apalagi kalau pengendara roda 2 nih, kalau hujan tuh kayaknya kayak mengejar apa gitu. Saya heran. Padahal udah basah Bu ya. Iya udah basah sebenarnya, tapi harus cepet gitu ya, dikejarnya apa gitu. Atau sama banyu kali lah. Seperti itu kadang-kadang. Nah, lalu dengan keberadaan yang seperti itu, yang memang lebih dirasakan oleh masyarakat sangat membantu. Apakah mungkin Polres punya wacana atau mungkin sudah dikonsep gitu akan membina lebih banyak orang-orang atau sukarelawan seperti itu untuk ditempatkan pada titik-titik yang mungkin rawan gitu, kecelakaan atau titik-titik yang ramai lalu lintas dan sebagainya begitu Mas? Jadi ya kita melihat dulu Bu ya situasi arus lalu lintas khususnya di tanah laut ini ya mungkin kalau di kota-kota besar seperti Banjarbaru, Banjarmasin itu sudah diperlukan diperlukan sama sekali. Kalau di tanah laut ini misalnya kalau dari entitas keramaian lalu lintas mungkin pada saat tahun baru dan hari-hari besar aja baru event aja ya. Ramai. Kalau hari-hari biasa ya mungkin bisa kita lihat sendiri agak lengang gitu ya. Jadi istilahnya di Polres Tanah Laut ini kita tetap membentuk namanya Pos Kamling Jalan Raya. Cuman untuk lokasinya tidak ada di dalam kota, ada mungkin di tiap kecamatan, di jalur-jalur yang sangat penting seperti itu. Itu memang tugasnya untuk membantu Polantas. Karena ya kita rasakan sendiri anggota Polri ini khususnya sangat kurang sekali. Betul. Sangat kurang sekali. Jadi enggak setiap tempat keramaian bisa kita backup. Betul. Enggak kita backup. Jadi itulah ada namanya kelompok namanya Pos Kamling Jalan Raya yang kita bina. Seperti itu. Oke, iya. Soalnya kalau katanya ada rencana soalnya ada yang mau daftar gitu. Bukan rekrutmen gitu ya. Iya. Sebagai sukarelawan ya. Mungkin identitas saja mungkin lebih ditambahkan Jadi nanti kita sampai ke pimpinan mungkin kita berikan rompi atau identitasnya bahwa emang ini binaan atau mitra dari Polri. Diketahui dengan tulisan Pos Kamling Jalan Raya gitu ya. Begitu. Artinya ketika ada relawan kita misalnya yang merasa terpanggil nih Mas ya untuk mengamankan pada titik-titik tertentu misalnya berarti yang bersangkutan itu harus melaporkan dirikah ke Polres atau serta-mertakah dia melakukan tugas di situ atau bagaimana? Enggak. Biasanya mereka izin juga, izin juga kami istilahnya lapor lah kami gimana Pak, kami ingin melaksanakan membantu pengaturan di jalan. Istilahnya kami
asal tidak mengganggu ketertiban dalam masalah tersebut ya kita izinkan aja. Iya, iya. Jadi kita bina juga, kita beri pengetahuan lalu lintas, gerakan lalu lintas yang baik seperti apa, Ya, kita nah ajari itu juga. dia. Betul. Tidak udah sana terserah aja, enggak, kita tetap kita bina Iya, juga iya, itu iya. langsung. Iya. Ada Teknisnya arahan-arahan bagaimana, juga. Pak, ya? Iya. Teknisnya kalau nyetop seperti apa, ya kan? Betul. Kalau menjalankan seperti apa, kita latih juga, kita bina juga. Terus pengetahuan lalu lintas sedikit lah kita sampaikan. Terus untuk cara berpakaian supaya rapi, ya kan? Istilah biar ada wibawanya juga kan. Iya betul. Iya. Ada segan-segan aja Pak. Iya, karena begini katanya nih kata mereka yang berkeinginan begitu Mas. Artinya meskipun mereka disebut sebagai sukarelawan, ya tidak mendapatkan apa dari Polres insentif maksudnya, tetapi dengan membantu itu, apalagi dengan memakai atribut yang diberikan oleh kepolisian, mereka punya kebanggaan tersendiri gitu. Kebanggaan. Jadi makanya banyak yang nunggu nih kalau misalnya ada rekrut gitu, daftar gitu. Ya, memang sementara kita, Karena kita merasa daerah kita masih belum memerlukan itu ya Mas ya. Karena kalau memang pas hari Raya Idul Fitri atau Nataru, sudah banyak relawan yang membantu, baik dari Pramuka, dari Senkom, itu mereka membantu. Kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar lokasi Ngam tuh sangat membantu sekali mereka tuh. Jadi untuk sementara ya kita belum ada untuk membuka rekrutmen ya. Karena ya kita situasinya seperti ini, lalu lintasnya jam-jam tertentu saja yang sangat padat pagi dan saat pergi berangkat ke kantor atau ke sekolah maupun pulangnya, itu saja yang sangat belum urgent untuk tanah laut ya. Iya. Apalagi tanah laut kan banyak jalan-jalan gitu ya, yang alternatif yang bisa yang memecah kemacetan gitu. Iya. Oke, baik kita ke suara pendengar Mas. Ada siapa ya? Ahmad di Alur. Oke, ada rekan Ahmad di Alur. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpat Betakun, wah ini bawalah SIM A, harus bawa mobil sendiri kah di Polres atau sudah disediakan di sana? Jadi sisa tes aja. Soalnya kada bisi mobilnya disuruh membawa seorang. Hehehe. Nah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad dari Alur. Jadi untuk pembikinan SIM khususnya untuk ujian praktek, kami sudah menyediakan satu buah mobil roda 4 untuk melaksanakan praktek tersebut. Nah, kita kesediakan sudah ada satu unit mobil Terios roda 4. Nah, tapi biasanya masyarakat ini istilahnya pengen pakai mobil sendiri karena sudah terbiasa, sudah pegangannya, sudah kenal, nyaman deh. Ampun itu keras sudah kenal dengan kondisi mobilnya, koplingnya seperti apa, sudah rata-rata. Jadi enak mengikuti tesnya ya. Kadang-kadang kan kalau kita yang sediakan ini kan mereka belum kenal gasnya, koplingnya seperti apa, tinggi atau enggak. Cuman gas itu sudah kita atur yang seenak mungkin kalau langsung mau praktek bisa. Yang idealnya begitu ya. Sudah emang layak juga sudah bagus mobil yang masih. Cuman ya rata-rata pemohon itu pakai mobil sendiri. Kita sediakan sudah Pak ya untuk praktek. Walaupun pian nggak punya mobil sudah kita siapkan baik roda 2 atau roda 4-nya sudah kita sediakan untuk ujian prakteknya. Oh begitu, artinya yang kendaraan roda 2 ada juga ya? Ada juga, sudah ada yang mau matic maupun yang misalnya manual ada, sudah kita siapkan. Oke, iya luar biasa ternyata ya. Sudah disediakan oleh pihak kepolisian ya Pak Ahmad. Namun mungkin kalau kita punya mobil sudah kalau bahasa Banjarnya itu japaian kita hari-hari nyaman itu lebih nyaman ampun kita seorang gitu ya. Tapi kalau memang kada punya di Polres disediakan. Sudah disediakan untuk prakteknya. Baik, dapat dipahami berarti. Berikutnya pertanyaan saya, situasi kecelakaan seperti apa sehingga bisa diterapkan pasal? Situasi kecelakaan yang dapat dikenakan pasal yang pernah saya baca adalah apabila pengemudi kendaraan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Sedangkan kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas terjadi di luar dari apa yang dikehendaki sebagaimana diatur dalam pasal 310. Orang hukum nih. Iya, Undang-Undang LAJ. 310 yang Sebagai contoh, sudah berhati-hati namun remblong. Iya.
Nah, Oke. terkait kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sanksinya sudah diatur. Nah, bagaimana tanggapan hal ini? Terima kasih rekan Adam di Plehari. Oke. Terima kasih ya. Memang kalau lihat dari pasal 310 ya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud pada pasal 229 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Oke. Namanya kelalaian ini istilahnya harus dilihat dulu. Ya. Bukan kitanya lalai. Yang pertama sebelum kita berangkat, ya sebelum kita pasti akan kita mengecek kondisi kelayakannya. Iya, sejatinya bagaimana kondisi kendaraan kita begitu ya. Semuanya kita cek, baik dari rem, semuanya kita cek, rem, radiator, lampu-lampu kita cek semuanya. Sebelum kita melakukan perjalanan, apakah masih layak atau tidak? Apakah masih berfungsi dengan baik begitu ya? Mungkin untuk perawatan juga, ya mungkin kita akan, wah ini ganti kanvas rem bulan berapa. Nah, harus kita tahu juga, ini udah layak diganti. Harus kita cepet ganti, jangan sistem palar sekarang sistemnya, oh masih kawat dipakai. Palarnya ke single lain. Tahu-tahu di jalan blok ya. Jadi kalau untuk istilahnya perawatan kendaraan, jangan sistem palar, masih kawat. Kalau memang karena kan berakibat fatal. Kalau memang harus diganti, ya tetap diganti. Ya lalainya disitulah kita memperhatikan kendaraan kita. Kita harus waktu alatnya diganti, harus segera diganti. Ya, jangan sistem palar tersebut. Jadi bukan tidak kena pasal, bukan berarti gitu Pak ya? Kena pasal juga karena lalai tadi. Kelayakannya situ ya. Terjemahan lalainya itu. Nah, karena banyak di sini pasal. Nah, setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan. Di sini banyak pasalnya. Tidak 3, 10 saja. Banyak pasal kecelakaan lalu lintas. Karena tidak, istilahnya ada juga mulai pasal berapa nih lu lihat di pasalnya ini, mulai pasal 229 ya kan, sampai 310 itu masa kecelakaan lalu lintas saja. Kan? Jadi masih kena pasal ya. Tetap lalai. Karena terjemahan kelalaian itu luas ya Mas ya. Karena orangnya lalai. Jadi lalai tidak memperhatikan kendaraannya. Karena untuk lalu lintas ini kan ada faktor manusia, ada faktor dari kendaraan itu sendiri, ya kan. Mungkin ada faktor dari jalan itu sendiri. Ada juga, ya kan. Lalai di situ. Jadi lalai ini sangat luas. Betul. Nah kalau ngantuk ke rest area dulu ya, ngopi-ngopi dulu ya. Stretching dulu. Ya istirahat dulu kan, istirahat tidur 1 jam atau yang penting ada istirahat, ya kan, atau minum vitamin dulu kalau kita ngantuk. Jadi lalainya itu istilahnya bukan manusia yang lalai, tapi lalai kita memperhatikan kendaraan kita layak atau tidak. Dilihat dari situ. Banyak terjemahannya begitu ya. Banyak terjemahannya. Jangan lihat hanya satu pasal ya. Iya betul. Oke, berikutnya ada rekan Iul di Plehari. Nah, saran dan info aja Pak, untuk bisa ditindaklanjuti anak-anak motor yang melaju kencang di Jalan Haji Boyasin. Padahal sudah ada rambu kecepatan hanya 40 km. Sedangkan kita tahu bahwa zona itu adalah zona santai dan destinasi nongkrong. Jadi terasa terganggu bagi orang yang bersantai di jalan-jalan tersebut. Oke, terima kasih tadi sama namanya siapa aja untuk informasinya. Pak Iul ya di Plehari ya. Atas informasinya bahwa masih ada dari pengguna jalan di Jalan Haji Boyasin yang suka kebut-kebutan. Kan jalannya emang lurus, enak. Nggak ada hambatan. Gitu ya. Tapi banyak yang nyeberang sebenarnya. Terima kasih infonya. Nanti kita tindak lanjuti, mungkin kita laksanakan patroli atau bisa juga kita raja di tempat situ. Siapa yang misalnya kecepatannya melebihi dari 40 km, kita adakan peneguran atau kita melakukan tindakan hukum berupa tilang. Ya memang istilahnya setiap hari itu kita patroli situ. Mungkin mereka tahu jam-jam kita patroli itu. Iya. Jadi nggak ada gitu ya. Pas kita nggak patroli ada. Pas kita nggak patroli, mereka baru laju. Malam sih Pak yang riskan banget. Kalau siang kan mungkin nggak ada nongkrongan di situ sih. Pas kita patroli, mereka nggak berani. Pas kita sudah balik ke kantor atau patroli tempat lain, mereka baru
nongol. Ya, mungkin ya kita sampaikan juga kalau memang ada masyarakat melihat seperti itu silakan laporan ke kantor kami. Kan ada call saya 110 110 bisa laporkan. Oke. Jadi kami segera menindaklanjuti. Padahal memang tertulis, saya pernah lihat juga 40 kilometernya di situ. 40 km memang kecepatan Maksnya, 40 km maksimal itu. Bukan minimal tapi maksimal kecepatan 40 km karena di pemukiman dan di dalam kota. Seperti itu ya. Ya, jadi silakan kalau memang ada kedapatan masyarakat seperti itu, pengguna jalan seperti itu, silakan laporkan ke kami. 110. Jadi segera bisa kita tindak lanjuti. Memang kita hari-hari ada patroli, sejam sekali patroli, ya kan. Tetapi ya mereka tahu kalau kita di jam sekian patrolinya, mereka melaksanakan mungkin kebut-kebutan setelah kita lewat. Ada yang buru-buru juga, Ada ngejar jam buru-buru siaran soalnya. Ada buru-buru juga, mungkin takut terlambat ke sekolah atau ke kantor. Oke. Apalagi kan situasi jalan sekarang sudah kayak agak memungkinkan ya, tidak ada jalan pembatas. Dan malam sih ya Bro, sekarang saya pernah juga melihat sendiri. Memang gitu, ya. maka kita sudah koordinasi dengan pihak LLAJ kan, ya, kalau bisa nanti dikasih pengejut kita getar yang ada. Iya, Nah, betul, seperti betul. itu. Mungkin di depan Telkom atau di depan yang ada Rindan di situ. Betul. Kita Biar lanjut. ada Pas itu ada simpang Almanar kan. Nah, iya. Itu rawan juga di situ. Iya, itu sudah kita lihat kayaknya sudah ada Penyeberangan itu. penyeberangan ya, Penyeberangan. ada lampu peringatan juga. Kita bingung juga kemarin waktu pertama kayak ada bunyi nyaring gitu, tuh ada apa gitu, kayak ada peringatan. Oh ternyata ada peringatan bagi pengendara. Ya ini mungkin karena baru ya Mas Baru ya. itu, Kita baru. juga perlu mensosialisasikan karena ada kemarin yang tidak tahu Mas, Oke. sudah nyala gitu ya, sudah bunyi tutut, tapi yang pengendara tidak tahu langsung menyeberang gitu aja. Kemarin 2 hari kita ada sosialisasi bersama di Sub, kemarin kita pagi di situ. Jadi kita stop, kita sampaikan sosialisasi kepada pengguna jalan. Karena itu ada sekolah Darul Quran ya. Betul Dari ya, Asrama Darul Quran Putri Istiqomah. itu ya, dari Asrama Putri ingin menyeberang ke daerah Almanar. Kita sosialisasi, kita pencet bunyi, kemudian yang stop kita sampaikan sosialisasi bahwa di sini ada areal penyeberangan jalan. Kalau memang lampunya merah, tolong untuk berhenti. Nah, iya. Nah, Udah itu kita yang perlu sosialisasikan. disosialisasikan. Ada yang masih belum paham ya kemarin. Iya. Sudah merah gitu kan, udah merah. Anak-anak sudah siap untuk nyebrang, orang-orang juga siap nyebrang, tapi karena dia tidak mengerti, Mas. Iya, lanjut aja. Tapi agak bingung juga dia. Ada apa ya gitu ya. Sambil lanjut itu ada Cuman apa? ya kita mohon kepada masyarakat situ juga tolong jangan dimainkan. Oh, begitu ya. Jangan sama anak-anak dimainkan. Plak-plak kan tidak. Dimainkan, dipencet, orangnya nggak nyebrang. Cuman bunyi akan bunyi tet. Iya, betul. Iya, ada sempat dimainkan sama anak situ. Ucul. Dimainkan sama anak-anak. Juga informasi juga kepada seluruh pendengar radio Tuntung Pandang bahwa rencana ke depan kita akan memasang etle. Etle. Apa itu, Pak? Etle elektronik tilang gitu loh. Ya, seperti yang dibaca Lampu yang blip ya. ujung ya. Itu. Nanti rencana kita taruh di dekat pom bensin Angsau. Depan Bawaslu. Depan Bawaslu situ ada kan pom bensin. Nanti kita pasang di situ, jadi kita bisa monitor yang mau keluar dan masuk per hari kita pasang di situ. Ya ini sudah istilahnya sudah dalam pengerjaan, mungkin bulan Desember sudah terpasang. Apakah itu saya tadi ingin juga menanyakan, soalnya ada juga pesanan ini. Apakah itu hanya sebagai sebuah alat untuk monitor atau juga akan berlaku sebagai tilang elektronik, Mas Goni? Itu tilang elektronik. Cuma nanti kita selektif juga, nggak semua yang pelanggar kita tilang. Nanti kan dari situ dikirim apa istilahnya hasil jepretannya itu ke ada namanya ruang khusus lah, ruang kendalinya ada di situ, monitor yang sangat besar, ada TV-nya sekali 2x2 besar, jadi kelihatan sekali. Jadi etle itu ya istilahnya orang yang di dalam mobil bisa kelihatan jelas. Oh begitu. Walaupun ada yang tidak pakai safety belt, mungkin ada yang nyupir sambil teleponan, ya mungkin nanti kan istilahnya pelanggaran yang istilahnya ada ke arah kecelakaan lalu lintas kita akan tindak gitu. Posisinya hanya satu titik di dekat SPBU Angsal depan Bawaslu. Baik mau masuk kota maupun keluar kota di situ titiknya. Satu lagi juga yang ditanyakan Mas Goni.
kita tahu untuk Kabupaten Tanah Laut itu lampu Bangjo itu kan hanya ada satu-satunya begitu. Nah, padahal kalau menurut masyarakat gitu ada banyak tempat-tempat yang rawan yang mungkin harus dipasang juga nih lampu Bangjo itu. Ini tanggapannya dari Polres bagaimana? Oke. Jadi kita sudah koordinasi juga ke pihak Dinas Perhubungan Tanah Laut, Dishub. Rencana ada sekitar 2 atau 3 titik yang akan dipasang. Oh begitu, oke. Sudah direncanakan Sudah ya? direncanakan mungkin di anggaran 2025. Nah, sudah kita rencanakan. Yang pertama yang mungkin di Simpang Aso tersebut kita pasang, di Simpang Min situ, Min Matah tuh, Min 2 Tanah Laut. Ya betul, ya. Itu mau dipasang. Nah, itu cukup rawan juga, oke betul. Yang satu lagi mungkin di sekitar Simpang Karangjawa. Mungkin kami juga istilahnya mendengar dulu masukan-masukan dari masyarakat dulu. Ya betul, ya. Kira-kira yang bagus di mana untuk dipasang lampu traffic light, lampu merah itu seperti itu. Yang jelas rencana ada 2 sampai 3 titik kita pasang untuk tahun 2025. Oke. Nah, lalu untuk menentukan ini sudah ditentukan titik-titiknya begitu. Sebelum terjadi pemasangan itu, apakah Polres sendiri sudah melakukan tadi minta aspirasi? Iya. Kita nanti memberikan kaji, Kan ada kaji lalu lintas juga. Kita bersama Dinas Perhubungan. Ada namanya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bersama Dinas Perhubungan, bersama mungkin dari Bapeda, dari Dishub, kemudian dari Jasara Harja. Jadi ada 5 instansi yang menangani tersebut. Kira-kira pasnya di mana kita hendak menaruh traffic light tersebut. Di samping dari masukan masyarakat tadi, di sini perlu atau tidak. Yang jelas titik yang pertama itu ada yang jelas yang udah pasti itu di Simpang Min 2 Tala di Matah situ. Betul. Itu pasti. Kalau jalan Ayani Simpang 3 Angsau, Pak? Simpang Angsau itu kan istilahnya itu kan jalan nasional, masih belum lain jalan kabupaten kan. Jadi kita masih ada pertimbangan dulu, koordinasi dengan balai besar. Jadi yang jelas kalau di sub ini kan untuk jalan kabupaten, kan. Kalau melihat kan biasanya macet juga di situ ya. Iya, macet emang. Rencana emang di titik situ 1. Kemudian di titik Min situ 1 dan Simpang Karangjawa atau di Sarangalang, Simpang Sarangalang di situ. Tapi kita masih menunggu masukan dari masyarakat. Iya. Bagusnya di mana tempatnya. Artinya bagaimana masukan dari masyarakat ini melalui apa mereka menyampaikan? Kadang-kadang ada mulai dari SMS, lewat media sosial, atau ada langsung kita datang ke kita. Pak, bagus di sini tempatnya. Nah itu Pak yang banyak nggak berani masuk ke dalam itu. Jangan istilahnya kalau seakan-akan gitu ya. Seakan ya. Nggak apa-apa. Kalau mau tidak ingin berhubungan dengan situ kan itu ya. Silakan aja kalau mau silaturahmi ke kantor kami, silakan berikan masukan ke kami. Kalau memang itu masukannya baik, kita terima. Kalau nomor kontak aja ya Mas. Termasuk supaya dia datang ke kantor gitu ya. Untuk memberikan masukan, gimana Mas? Oh, nomor kontak ulun bisa. Oke. Nanti lu sampaikan kepada pimpinan kami. Kan nanti kadang-kadang kita ada kumpul forum lalu lintas angkutan jalan Tanah Laut. Bisa dicatat 0812. Oke. 51. Oke. 9. 22. Oke. 33. Oke, ini langsung ke HP-nya pribadi ya. Pribadi WA di situ. Luar biasa. Ya, oke. Saya ulang ya para pendengar ya, Anda yang ingin menyampaikan usul, saran, pendapat begitu ya. Di 0812519223. Ya, 11 angka aja. Oke, terus angka aja ya. Nah, ini sangat diharapkan ya adanya masukan dari masyarakat ya sehingga penempatan dari peralatan-peralatan tersebut tepat ya dan ya mengenai sasaran begitu. Terkait masuk langsung ke Polres Bu ya. Silakan. Apakah ada edukasi kepada masyarakat atau untuk mengurangi keekstriman masyarakat untuk masuk ke dalam? Apakah ada langkah-langkah dari kepolisian sendiri, Pak? Ya memang kami ini istilahnya masyarakat jangan takut lah sama polisi. Kita kan sahabat masyarakat juga. Iya. Jangan takut, kita nih kawan, sahabat. Kadang-kadang sebenarnya dari dulu memang ada sudah lama ya tapi sampai sekarang masih takut. Jangan takut dengan masukan kami. Misalnya kami akan terbuka lebar untuk menerima pian-pian seberataan. Beri masukan kepada kami bagusnya seperti apa polisi sekarang ini, lalu lintas itu seperti apa.
Ya mungkin kan kita istilahnya mungkin daerah ini sering terjadi kebut-kebutan, silakan informasikan ke kami, ya kan? Mungkin di sini sering terjadi kecelakaan, silakan informasikan ke kami. Jadi kami bisa istilahnya menindaklanjuti, istilahnya mengurangi lah, hal-hal yang seperti itu, mungkin kebut-kebutan atau kecelakaan. Nah, mungkin kalau kami tidak ada informasi dari masyarakat, ya kami agak susah juga kan untuk istilahnya melaksanakan kegiatan yang mengurangi kecelakaan tersebut. Jadi kami sangat mengharapkan sekali informasi dari masyarakat. Oke, iya. Jangan takut ya. Jangan takut, nggak apa-apa. Oke. Mas Goni, ini kan kita ini tanah laut memang kalau dilihat di data para pemuda remaja kita nih cukup banyak juga, dan cukup banyak juga mereka yang menyenangi pada otomotif begitu. Nah, salah satu hal yang dilakukan juga sering ada kayak trek-trekan gitu ya. Trekan, Apa sih namanya? Ya seperti itu. Yang legal apa yang nggak legal? Nah, iya, ada katanya tempat-tempat yang memang dibikin untuk mereka trek-trekan itu. Nah, apakah itu memang dilegalkan oleh kepolisian, dijaga oleh kepolisian atau bagaimana? Sampai sekarang ya masalah trek-trekan ini tidak ada izin resmi, baik dari kami maupun dari IMI sendiri. Itu istilahnya balapan liar. Nah, balapan liar sendiri istilahnya hukumnya sangat tinggi. Kalau memang terdapat balapan itu dendanya sangat tinggi. Kurungan 3 tahun, denda 3 juta. Maksimal itu, kan? Sampai sekarang kita belum ada istilahnya mengeluarkan izin untuk balapan liar. Atau misalnya kita tidak ada menetapkan tempat di mana yang bisa dipakai untuk itu begitu ya? Untuk sementara kadang-kadang kita di prestasi itu kadang-kadang latihan gitu lah. Iya betul. Ya bagus di saja, cuman kita harus koordinasi juga ke siapa yang punya lapangan tersebut. Mungkin Dispora kita izin ke Dispora atau ke Pemda atau ke IMI. Nanti kalau mau dipakai itu buat latihan, istilahnya tidak hari-hari kita kasih jadwal. Jadwal kalau setiap hari ini lapangan untuk kegiatan misalnya tes sepeda motor atau mau misalnya putar-putar seperti itu. Jadi harus izin dulu ke polisi mungkin. Terus siapa lapangan itu punya siapa? Kalau bisa dari IMI sendiri juga harus ada ikut untuk melakukan izin tersebut. Jadi kita kasih izin tiap hari apa mau latihan tersebut. Jangan jam kerja Bu ya. Jam kerja, jangan jam kerja mungkin hari Sabtu sore kan bisa. Hari libur gitu. Maaf Tuhan aja Iya. Untuk tempat memang kita nggak punya sirkuit ya. Sampai saat ini misalnya Polres tidak ada merencanakan misalnya Mas ada tempat yang sudah diunting nih misalnya diunting bahasa apa ya. Nah untuk menyalurkan itu begitu. Nah, sementara ini Polres belum ada untuk menyediakan tempat untuk kegiatan-kegiatan yang suka balapan. Karena kita Polres sendiri menyalurkan bakat gitu. Ya istilahnya kita harus kerjasama ke IMI juga. Yang jelas kan harus mempunyai tanah yang luas. Iya, tanah. Sama katanya juga Mas, kata teman-teman yang balapan itu tempatnya tuh kalau bisa jangan kayak tersembunyi kayak jauh gitu. Harus dilihat orang gitu kan karena mereka kan mau memperlihatkan kebolehan mereka gitu. Latihan kah Mbak kah? Jadi memang kita kan harus memperhatikan segala faktor ya, faktor keselamatan. Keselamatan yang nonton ini kan. Harus memperhatikan keselamatan itu juga. Kalau memang dari segi keselamatan tidak istilahnya mendukung ya kita tidak izinkan. Yang jelas faktor keselamatan harus kita perhatikan lagi. Mungkin balapan cuman nanti bisa nabrak penonton. Kan itu kan fatal sekali, apalagi kecepatan tinggi kan. Ya memang kalau memang ada tempat khusus jauh dari istilahnya pemukiman, memang keselamatan lah itu yang paling bagus. Baik tidak ada gangguan masyarakat. Kadang ganggu masyarakat dari suaranya juga kan, mungkin dari segi penontonnya juga aman. Kita harus perhatikan seperti itu. Istilahnya jangan mau ramenya aja, banyak yang nonton, tetapi faktor keselamatan tidak dipenuhi. Nah, ya emang bagus ini ide-ide kalau emang dari tanah laut ini menyediakan tempat untuk ada tempat khusus katanya hobi. Karena selain daripada mereka yang gestrek itu juga ada mereka juga yang ingin menyalurkan hobi yang yang kayak naik kendaraan sambil diangkat gitu katanya. Apa sih itu namanya? Kayak motocross gitu ya. Nah seperti itu. Apa namanya? Freestyle ya. Nah, seperti itu. Itu banyak juga katanya teman-teman ada yang pengen gitu. Kalau misalnya ada tempatnya khusus gitu akan
mungkin ya kan lebih nyaman lah gitu. Ya memang Polri kalau memang istilahnya ada pengajuan izin seperti itu, kalau memang misalnya faktor selamatnya dipenuhi, kita akan izinkan tempatnya. Kayak event resmi kemarin Mbak ya, drag bike ya. Kita izinkan. Resmi, resmi itu kan 2 hari kan, nah itu diizinkan resmi. Yang jelas tadi istilahnya faktor keselamatan yang harus diutamakan. Mungkin dari klub-klub otomotif ingin membuat sendiri lapangan, silakan ya buat, asal keselamatan itu diutamakan. Seperti itu. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu dari kepolisian begitu yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Yang jelas tadi faktor selamat itu paling utama. Betul. Oke, ini luar biasa sih soalnya kalau urusan kendaraan, apalagi sekarang ini kan katanya kalau untuk memperoleh kendaraan itu persyaratannya tuh agak mudah gitu, sehingga lebih banyak orang yang dapat memiliki kendaraan. Iya. Nah, itu juga Finance berlomba-lomba dengan kemudahan ya. Iya. Modal KTP bisa. Iya, nah itu. Nah, sehingga juga banyak permasalahan-permasalahan yang harus kita sikapi berkaitan dengan kendaraan ini, khususnya kendaraan bermotor roda 2 sih ya. Bawa aja dulu Jer. Bisa kalau kita melihat dari perkembangan kendaraan baru lah, itu rata-rata tanah laut ini untuk roda 2 mencapai 800 sebulan. Itu dia. Iya. 800 sebulan. Masya Allah ya. Untuk roda 2-nya, mungkin roda 4-nya sekitar 60. Bayangkan kalau sebulan aja 800, kalikan udah berapa bulan, berapa tahun, kira-kira berapa ribu motor yang ada di tanah laut ini, ya kan? Kepolisian sendiri bekerja sama mungkin dengan dialer-dialer, tidak bisa juga ya Mas ya kita untuk membatasi begitu pengeluaran, atau harus punya SIM dulu. Iya, atau ada persyaratan lain gitu supaya mencegah. Kita nggak membatasi, mereka istilahnya mereka berjualan kalau sudah motor. Kalau kita batasi kasihan mereka. Mereka harus ada target sebulan harus laku sekian. Kita tidak bisa membatasi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor. Dilarang polisi mau beli sepeda motor kan. Kecuali punya SIM, punya SIM. Atau misalnya mau beli sepeda motor persyaratan ada SIM. Punya SIM dulu kan. Mereka ya kadang-kadang orang tuanya yang punya, orang tuanya yang beli. Iya, betul ya. Ternyata betul sekali. Anaknya susah juga. Nanti anaknya buat sekolah. Kita nggak bisa membatasi masyarakat ingin membeli sepeda motor. Cari pun dalam. Cari ke pembiayaan. Demonya polisi. Mau kemana penghuni ini Jer? Cuman kita kalau sudah punya sepeda motor ya kita harus memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas, ya kan. Jangan mentang-mentang sepeda motor CC-nya ganal melaju-laju karena di jalan mentang-mentang sepeda motor hanyar gitu juga ya. Dicoba kan kecepatannya, karena di jalan itu bukan kita aja, ada pengguna jalan yang lainnya. Milik bersama jalan umum kan. Iya betul. Oke, tidak terasa ternyata ya waktu kebersamaan kita berada di zona lewat ya. Namun saya masih ingin Mas Goni untuk yang sebagai closing mungkin apa yang dihimbau atau yang diharapkan kepada masyarakat kita, kepada para pemilik kendaraan gitu, baik kendaraan roda 2, roda 4, sehubungan dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Tanah Laut di tahun 2024 ini. Jadi ya kita harapkan dari Polantas istilahnya kita tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dari peran serta masyarakat juga. Ya, memang kami sudah membuat beberapa kegiatan-kegiatan baik inovasi atau apa untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas. Yang saya harapkan adalah dari pengemudi dan pengendara harus istilahnya mempunyai berperilaku yang tertib berlalu lintas. Namanya tertib berarti harus taat kepada peraturan. Berperilaku tertib terhadap peraturan lalu lintas. Menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan, baik keselamatan untuk diri kita sendiri maupun keselamatan orang lain. Segala upaya sudah kita laksanakan. Tetapi kalau dari pengemudi maupun kesadaran pengendara kurang sadar tentang berperilaku terlalu lintas ya susah. Iya. Usaha kepolisian berarti tidak maksimal juga begitu ya. Kita sudah melakukan patroli, melakukan penegakan hukum, memasang istilahnya spanduk-spanduk peringatan di setiap titik. Semuanya kita kembalikan kepada pengemudi dan pengendara. Mau selamat
ya kan, atau masuk ke rumah sakit atau kuburan. Nah, Iya. utamakan keselamatan lalu Utamakan lintas. keselamatan benar lalu lintas. Oke, baik para Oke, Bu. pendengar dimanapun Anda berada ya, eh, apa yang sudah kita perbincangkan dan melihat kondisi Kabupaten Tanah Laut ya di ranking ketiga tadi ya untuk kecelakaan lalu lintas. Ya mudah-mudahan ini dapat meningkatkan partisipasi dan peran seluruh masyarakat ya khususnya bagi pengendara untuk dapat bersama-sama mendukung segala apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar kecelakaan lalu lintas kita dapat diminimalisir. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini juga dapat memberikan kesadaran yang luar biasa kepada masyarakat bahwa keselamatan itu sangat penting. Ya, keselamatan berkendara itu sangat penting. Karena bukan hanya ada kita yang di perjalanan itu, tapi ada orang-orang lain juga ya yang memerlukan keselamatan dan juga menginginkan perjalanannya dengan nyaman dan selamat. Baik, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 20 November 2024. Terima kasih Mas Goni atas kebersamaannya. Dan kita berharap mudah-mudahan pada tahun mendatang kita dapat menekan ya angka laka lantas ya khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini.